Leaders Talk tribunbengkulu.com. Komitmen, keikhlasan, konsistensi kita untuk melakukan upaya percepatan Nusantara. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kecuali kita belum menemukan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan tribunbengkulu.com. Hari ini kita sudah bersama, ini sebenarnya adalah putra daerah Bengkulu. Hanya saja beliau saat ini sedang berkarir secara nasional. Siapa dia? Beliau adalah Deputi Bidang KSPK BKKBN RI Nopian Andusti SEMT. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu. Itu yang penting sehat dulu. Ini. Boleh diceritakan sedikit siapa Bapak ini sebenarnya Pak? Gitu. Terima kasih Bung Benny, terima kasih. Jadi saya ini adalah kelahiran asli Provinsi Bengkulu. Tepatnya saya dilahirkan di Kabupaten Bengkulu Selatan 7 November 1967 dan menamatkan Fakultas Ekonomi di Universitas Bengkulu tahun 1990. Kemudian sempat melanjutkan S2 Magister di Planologi ITB dan selesai tahun 1995. Dan berkarir sejak tahun 92 sampai di tahun 2017 itu di Kabupaten Bengkulu Selatan, di Pemda Bengkulu Selatan. Sempat melalui beberapa kepala dinas, staf ahli, beberapa dinas yang ada di Bengkulu Selatan. Kemudian sempat juga 2 kali menjadi staf ahli bupati, Bung Benny. Kemudian saya sempat juga menjadi Sekda Provinsi Bengkulu, itu 2017 sampai 2019, lebih kurang 2 tahun. Nah setelah itu saya berhijrah untuk mengembangkan karir, mencoba di lingkungan BKKBN Republik Indonesia. Dan saya pada waktu itu berkesempatan dan diterima untuk menjadi Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Lebih kurang 2 tahun, lebih tepatnya 20 bulan, saya kemudian melalui proses seleksi, tes, kalau bahasa tes, kemudian diterima dan dilantik 1 Oktober 2021 sebagai Deputi Bidang Keluarga Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga. Kalau dulu waktu saya Sekda itu eselon 1B dan alhamdulillah sekarang eselon 1A. Itu Nah Pak, Deputi Bidang KSPK BKKBN RI. Apa pekerjaan utamanya bidang KSPK ini Pak? Jadi bidang KSPK ini sebetulnya kita akan lebih cenderung melakukan gerakan untuk mendorong, kemudian mengadvokasi, mengedukasi, mengkoordinasikan dan pada prinsipnya menyiapkan standar yang berkaitan dengan pembangunan siklus hidup dan pembangunan keluarga. Mulai dari anak-anak calon pengantin, para remaja, kemudian lansia sampai kembali kepada anak-anak, kemudian remaja lagi. Ini artinya ini yang kita bangun, ini yang kita perkuat ini adalah keluarga. Termasuk stunting itu. Termasuk stunting. Karena kenapa stunting itu kan bermula dari keluarga. Jadi keluarga ini adalah yang pertama dan utama. Jadi bagaimana seorang anak manusia ini nantinya akan jadi apa, akan berkembang seperti apa, ini pasti dimulai dari keluarga. Karena keluarga ini adalah lingkungan terkecil yang pertama dan utama akan membentuk bagaimana perjalanan anak manusia ini ke depannya. Oleh karena itu, peran keluarga adalah peran yang sangat-sangat strategis dan paling utama. Pak, mengapa pemerintah sangat konsen melalui BKKBN untuk mengurusi stunting ini Pak? Apa sih yang akan terjadi jika stunting ini tidak diselesaikan gitu Pak? Ya, Bung Benny, jadi begini. Sebetulnya bukan meminta BKKBN menyelesaikan, hanya BKKBN ini diamanahi oleh Bapak Presiden untuk mengkoordinasikan percepatan stunting yang pengentasan yang dikuatkan melalui Perpres nomor 72 tahun 2021. Nah ini mengamanatkan bahwa Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana tim percepatan stunting. Dalam bahasa yang lebih sebetulnya mengorkestra, menregen, bagaimana mengharmonisasikan seluruh kekuatan yang ada. Kementerian lembaga, pemerintah daerah, ayo bersama-sama kita mengentaskan stunting, ayo bersama-sama kita melakukan menyelesaikan persoalan stunting ini dengan gerakan gotong royong. Kenapa gotong royong? Pertanyaan kan begitu. Kenapa gotong royong? Karena suatu pekerjaan yang besar akan dapat diselesaikan dengan baik apabila dilaksanakan secara gotong royong. Sekuat apapun, tetapi karena dikerjakan sendiri akan sangat berat, akan sulit.
tercapai. Nah, oleh karena itu gerakan gotong royong ini adalah gerakan yang sangat strategis Bung Benny. Kenapa ini Menjadi penting sangat ya. penting itu, Pak? Karena begini, karena stunting ini adalah persoalan sumber daya manusia sebetulnya. Oh, Lalu bagaimana kalau sudah stunting? Tentu saja tidak produktif. Kenapa tidak produktif? Karena apabila seseorang itu stunting, maka ada 3 kerugian utama. Yang pertama adalah secara fisik, dia tidak standar, dia pendek. Artinya kalau mau masuk tentara sudah pasti tidak bisa. Kemudian kalau mau masuk polisi sudah tidak boleh, kan tidak bisa, nggak lolos kan. Nah kemudian dia tidak cerdas. Artinya kemampuan kecerdasan berpikirnya di bawah standar atau rata-rata. Nah kemudian yang ketiga, dia ketika dewasa mudah terkena penyakit. Nah ketiga-tiga ini menyebabkan seseorang itu menjadi tidak produktif, sulit mencari pekerjaan, sulit mencari penghasilan. Nah kalau sudah seperti ini, ini akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, beban negara. Nah kalau sudah menjadi beban, maka ini akan menjadi kerugian luar biasa bagi negara. Nah ini artinya persoalan sumber daya manusia. Kita berharap apabila stunting ini bisa terselesaikan, maka kompetisi kemudian kualitas sumber daya manusia Indonesia ini akan dapat bersaing secara internasional. Dan kita akan menjadi harapannya 2045 menjadi Indonesia emas. Jadi generasi emas. SDM-nya SDM yang unggul, SDM yang hebat. Ini harapannya, karena itu salah satu syarat untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Salah satu persyaratnya adalah kualitas sumber daya manusia harus bisa menjadi SDM yang unggul. Gitu. Pak, bicara soal stunting artinya ini adalah peran keluarga dulu ya Pak? Ya. Nah, bagaimana sih Pak mendeteksi dini bahwa ada anggota keluarga kita yang berisiko stunting gitu Pak? Ya. Selain dengan membawanya ke fasilitas kesehatan gitu. Ya. Jadi begini, yang pertama kita mulai dari hulu, dari calon pengantin, dari calon pasangan usia subur. Ini kita deteksi melalui pemeriksaan kesehatan. 3 bulan sebelum menikah itu kan dilakukan pemeriksaan kesehatan di paskes pemerintah ataupun swasta. Misalnya Bung Benny mau menikah, 3 bulan sebelum menikah itu, ayo dong yang calon perempuannya yang utama ya harus diperiksa. Bagaimana HB-nya, jangan-jangan anemia, bagaimana kondisi energi kronis ya, jangan-jangan masuk dalam kekurangan energi kronis. Kemudian ya diperiksa apa saja. Ya nggak rumit-rumit seperti tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar lengan atasnya kan, apakah terlalu kurus, apakah dia kekurangan energi kronis, apakah dia anemia. Nah ketiga faktor ini nanti dikhawatirkan kalau dalam kondisi anemia, kondisi misalnya lingkar lengan atasnya di bawah 23,5, kemudian berat massa tubuhnya tidak normal, ini dikhawatirkan ketika hamil akan melahirkan anak stunting. Ini. Jadi bagaimana ini mendeteksinya? Ketika nanti waktu diperiksa 3 bulan sebelum menikah itu kan, ternyata anemia. Maka 3 bulan itu 90 hari itu diberikan tablet tambah darah. Agar nanti ketika mau menikah, kondisinya diharapkan sudah normal. Kemudian yang tadi yang terlalu kurus, berat massa tubuhnya tidak seimbang, ini nanti diberikan asupan makanan gizi seimbang. Agar nanti ketika mau menikah, dia kondisi kesehatannya sudah normal. Agar apa? Ketika hamil nanti dia tidak mengalami gangguan kesehatan secara patologis, tidak terganggu. Lalu muncul Bung Benny pertanyaan di masyarakat kan, loh kalau nanti waktu mau menikah diperiksa lagi ternyata masih anemia, ternyata masih lingkar lengan atasnya masih di bawah 23,5, berat massa tubuhnya juga belum normal. Menikah silakan, tetapi ber-KB dulu. Nah, nanti kalau sudah betul-betul sehat, sudah betul-betul normal, baru silakan hamil. Ber-KB-nya ya kondom saja dulu, atau pil atau itu aja, nggak usah yang berat-berat dulu, nggak usah yang MKJP, nggak usah yang jangka panjang, tapi yang seperti kondom dan pil saja dulu. Ini artinya kita tidak menghalangi mau menikah silakan, tetapi itu dah dulu kehamilan. Ini inti untuk mendeteksinya. Kemudian setelah hamil, bagaimana mendeteksinya? Kan diperiksakan, secara rutin kan diperiksa. Secara rutin diperiksa. Nanti dengan USG kan kelihatan, ini pertumbuhan janinnya di dalam kandungan ini apakah normal nggak pertumbuhannya? Nggak normal, maka dilakukan intervensi oleh dokter kandungan, dokter anak, kan gitu. Nanti waktu sudah lahir kan. Jadi inilah intervensinya, pendeteksinya mulai dari kehamilan diperiksakan secara rutin. Ini. Nah kemudian nanti setelah setelah lahir kan ada posyandu. Ada posyandu. Ini secara rutin diukur. Anaknya kok nggak berkembangnya nggak normal. Anak usia 3 bulan harusnya dia sudah bisa begini, panjang badannya harus begini, tetapi dia ternyata tidak sama dengan anak seusianya. Atau pada waktu lahir yang normal itu kan panjangnya adalah
48 cm. Iya. 48 cm. Ternyata anak itu 40 cm. Berarti ini berisiko stunting. Maka dilakukan intervensi, kemudian kita rujukan ke dokter anak. Bagaimana apa yang harus dilakukan. Kemudian berat badannya. Berat badan normal itu di atas 3 kilo kan, 3,2 atau 3,5. Tapi ternyata dia 2,5. Ini berarti dari sisi berat badan juga berisiko stunting. Maka dilakukan rujukan untuk dilakukan intervensi khusus dari dokter anak. Nah, inilah cara mendeteksinya. Hulu dan hilirnya. Hulu. Dan sampai kapan kita mengawal ini? Mulai dari pertemuan antara sperma dengan sel telur sampai anak itu berusia 2 tahun. Ini dikawal. Inilah yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, mengapa 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi penting? Karena inilah fase keemasan kehidupan seorang anak manusia. Apakah dia nanti akan tumbuh normal atau tidak? Karena kenapa? Kalau sudah 2 tahun atau sudah lewat 1000 hari pertama kehidupan, peluang untuk menjadi normal hanya 20%. Ya, hanya 20%. Sedangkan 80% ditentukan di 1000 hari pertama kehidupan, termasuk perkembangan dan pertumbuhan otaknya. Gitu. Nah, Pak, kondisi Indonesia secara keseluruhan, stuntingnya ini seperti apa sih, Pak? Jadi sekarang sudah di angka 21, berapa ya? Sekarang turun 2,8%. Dari 24,4 sekarang menjadi 21,6%. Jadi harapannya di tahun 2024 nanti menjadi 14%. Tapi secara nasional sudah turun di angka 2,8%. Dari tahun 2022 itu di angka 24,4, di tahun ini menjadi 21,6%. Pak, kalau itu kita indikatorkan dengan normal, sedang, tinggi, persentase yang Bapak jelaskan tadi, itu Indonesia ini untuk kondisi stuntingnya masih tinggi. Karena WHO itu batasan yang standar itu di bawah 20%. Saat ini kita masih di atas 20%. Oleh karena itu Pak Presiden melalui Perpres 72 itu kita ditargetkan tahun 2024 nanti secara nasional rata-rata itu adalah di angka 14%. 14%. Ya, 14%. Nah, artinya angka-angka sampai 20% tadi ini kan pasti juga disokong oleh kasus-kasus stunting di daerah-daerah ya kan, Pak? Iya. Nah, kebetulan karena Bapak sedang berada di Bengkulu ini, Pak. Kondisi stunting di Bengkulu, Pak. Sampai hari ini seperti apa sih kondisinya? Ya, jadi begini, khusus untuk Bengkulu di tahun 2022 yang lalu itu ada di angka 22,1% dan turun di angka 2,3% di tahun 2023. Kalau kita melihat dari rata-rata penurunannya itu di bawah nasional. Nasional 2,8% penurunannya. Bengkulu, Provinsi Bengkulu itu ada di angka 2,3%. Tapi harus kita cermati, Bung Benny ya. Karena kenapa? Karena ternyata dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu ini, 5 mengalami kenaikan, 5 mengalami penurunan. Jadi 5 kabupaten ini dia turun, tapi 5 kabupaten kota lain justru naik. Dan kita jujur saja kita berterima kasih kepada Kota Bengkulu yang penurunannya hampir 10%, 9,3%. Ini adalah suatu penurunan yang luar biasa tinggi. Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Nah, kita melihat sedikit membandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan pada waktu 2021 yang lalu itu angka stuntingnya prevalensinya masih di angka 24,8. 24,8 itu artinya di atas nasional. Tapi dia turun di tahun 2022 ini lebih kurang 6,2%. Ini luar biasa. Karena 24,8 dan kemudian di tahun 2022 ini dia turun menjadi 18,6. Ini penurunan yang luar biasa. Dan Sumsel adalah penurunan yang tertinggi di Indonesia. Kita walaupun bukan provinsi Bengkulu tapi kita ikut bangga. Provinsi tetangga kita bisa bisa turun 6,2%. Nah, harapan kita provinsi Bengkulu ini kan agar mencapai angka 14% rata-rata nanti di tingkat secara rata nasional, maka kita harus mampu menurunkan ini di angka 5,1% di tahun 2023 dan 2024 nanti. Ini tentunya adalah perjuangan yang cukup berat sebetulnya. Tapi apabila kita lakukan dengan serius, dengan komitmen yang tinggi, tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Menurut Bapak, upaya apa yang harus dilakukan oleh Provinsi Bengkulu untuk menurunkan angka stunting ini, Pak? Jadi begini, saya melihat yang terjadi di Provinsi Bengkulu ini penurunannya adalah penurunan konvensional. Penurunan yang memang relatif berjalan alami sebetulnya saya melihat. Kenapa? Kalau saya melihat dari sisi kan begini,
Jadi sumber intervensi spesifik itu, ini pembiayaannya ada dari kementerian lembaga. Kementerian lembaga ini lebih kurang 30 triliun saat ini. Dari 30 triliun di tahun 2023 ini, ada 26 triliun itu untuk intervensi sensitif. Kemudian 2,08 triliun itu untuk spesifik seperti pemberian makan tambahan. Kemudian 1,29 triliun itu untuk pendukung seperti dukungan manajerial, rapat dan sebagainya. Nah, saya melihat di samping itu ada program PKH. PKH juga dari pusat ya. Ada kemudian pemberian makan tambahan dari Kementerian Kesehatan. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran APBD. Peran APBD ya. Dan peran APBD. Dan di peran APBD ini bukan saja dalam konteks tagging stunting, tapi dari APBD ini berapa sih yang APBD murni, artinya yang bukan transfer. Berapa sih yang anggaran programnya atau anggarannya yang masuk langsung ke mulut keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting dan kepada anak yang berisiko stunting. Berapa miliar yang masuk ke mulut mereka? Ini yang harus kita kejar. Ini Bang Benny ini dikejar karena saya tidak tahu persis apakah ada atau berapa yang langsung sampai ke mulut ibu-ibu yang berpotensi melahirkan anak stunting dan anak-anak yang berpotensi berkembangnya stunting. Ini makanan tambahannya kan. Nah, ini kita belum tahu ini. Artinya anggaran untuk pengentasan stunting ini bisa kita bilang ada yang pertama adalah dana dari pusat ya Pak melalui program-program tadi. Nah, yang kedua itu adalah yang murni dianggarkan oleh daerah. APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota. Bahkan desa juga sudah ada permendesnya. Peraturan Menteri Desa terkait masalah prioritas penggunaan desa untuk percepatan penurunan stunting. Bahkan Kepala BKKBN di akhir tahun 2022 kemarin sudah membuat surat edaran ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mempertajam menu-menu apa yang diperkirakan dapat memberikan mendongkrak atau mendorong yang cepat untuk percepatan penurunan stunting di masing-masing desa melalui dana desa. Nah, kita harus mencerminkan begini, bukan saja dana desa yang kita dorong, tapi ayo bagaimana APBD-nya, bagaimana APBD kabupaten kotanya, bagaimana APBD provinsinya, ayo kita lihat. Oleh karena itu Bung Benny nanti tolong ditelusuri untuk APBD Provinsi Bengkulu berapa sih untuk beli telur, ya kan? APBD kabupaten kota yang ada Provinsi Bengkulu berapa sih untuk beli telur, beli daging, beli beras, beli ikan untuk membantu keluarga-keluarga yang berisiko stunting tentunya. Nah ini. Nah Pak, pengalaman Pak Nopian dengan kasus-kasus stunting di berbagai daerah. Dengan persentase Provinsi Bengkulu saat ini dan ketika nanti menganggarkan untuk intervensi pengentasan stunting, bahasa umumnya berapa uang yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting sampai di angka 14% tadi Pak? Sebetulnya kalau berapa jumlah itu sangat relatif. Karena ini tidak hanya dari sisi uang, tapi kita lebih melihat seberapa besar uang ini yang menjadi makanan yang sampai ke mulut keluarga berkebutuhan dan anak yang berisiko stunting. Jadi kalau uangnya nanti misal 10 miliar per kabupaten kota, tapi yang beli telurnya hanya sedikit, tapi yang banyaknya untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapatnya, tapi yang sampai ke mulut ibu-ibu yang berpotensi melahirkan anak stunting dan anak-anak yang berpeluang menjadi stunting itu sedikit sekali. Nah ini jangan kita melihat uang anggarannya, tapi mari kita melihat berapa besar makanan yang diberikan, yang sampai ke mulut tadi. Ini yang penting. Nah, tapi yang penting ini adalah gerakan gotong royong, Bung Benny. Gerakan gotong royong. Jadi bukan saja dari APBD, APBN dan APBD anggaran pendapatan belanja desa, tapi peran masyarakat dan swasta, instansi pemerintah lain melalui apa? Melalui program Bapak Asuh Anak Stunting yang ini kebetulan memang diinisiasi oleh BKKBN. Jadi Bung Benny juga bisa menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Bisa. Jadi misalnya tetangganya ada yang hamil, misal tetangganya ini kan secara ekonomi dia tidak beruntung, tapi kesulitan untuk membeli makanan yang bergizi, akibatnya sulit untuk mendapatkan gizi yang seimbang yang dikonsumsinya hari-hari. Bung Benny boleh menjadi Bapak Asuh, memberikan bantuan misalnya 450.000 per bulan agar dia bisa mengkonsumsi telur, mengkonsumsi daging, mengkonsumsi ikan setiap hari, kan begitu. Yang indeksnya kira-kira 15.000 lah per hari. Nah ini siapa saja boleh bisa jadi pegawai negeri. Nah ini gambarannya Bung Benny mungkin perlu disampaikan kepada teman-teman yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Ya, ayo salah satu digalakkan Baas ini.
Membahas ini galakkan Bapak Aswan Stunting ini karena ini adalah gerakan gotong royong kita bersama. Karena persoalan stunting ini bukan hanya persoalan pemerintah, tapi adalah persoalan kita bersama. Kepedulian bersama ini menjadi sangat penting dan kepedulian bersama ini sangat menentukan apakah persoalan stunting ini akan dapat kita tuntaskan khususnya di Provinsi Bengkulu ya dan di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Oleh karena Bupati misalnya ngambil 10 anak keluarga stunting, gubernur, para kepala dinasnya, para PNS-nya. Dan saya tertarik ada salah satu provinsi Bang Benny. Dia mewajibkan seluruh pegawainya menjadi Bapak Aswan stunting. Ada yang cuma 1 bulan satu karpet telur, ada yang setengah karpet. Tapi kalau 20.000 ya pegawai itu juga semuanya berpartisipasi, ini akan menjadi kekuatan luar biasa. Bayangkan kalau 1 kilo saja satu pegawai negeri, maka ada 20 ton, ya kan? Akan ada 20 ton telur yang tersedia untuk keluarga-keluarga bersekolah. Ini luar biasa, ini luar biasa. Nah, ini yang seperti ini yang perlu kita galakkan gerakan gotong royong. Di sini ada perusahaan swasta, ada pertambangan, ada perusahaan kelapa sawit dan sebagainya. Ayo didorong ini, didorong. Teman-teman, saya minta teman-teman kepala perwakilan ini sampaikan informasi ini. Ayo sama-sama kita menjadi Bapak Aswan Stunting karena tanggung jawab kita bersama. Kan gini. Dan melalui Tribun Bengkulu harapan juga kita sampaikan. Itu Bang Benny ya. Nah, bagaimana mekanismenya untuk di daerah ini, Pak? Jadi begini, data keluarga yang berisiko stunting itu sudah ada, by name, by address-nya. Ada di Dinas KB Kabupaten Kota, ada di teman-teman di provinsi. Nanti siapapun itu boleh langsung, boleh melalui suatu Basnas, boleh melalui misalnya ada suatu lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tetapi jangan diberikan kepada BKKBN uangnya. Jadi misal begini, sederhana saja. Misal Bung Benny, saya punya tetangga atau saya mau jadi Baas. Tetangga saya ini ada yang calon pengantin mau menikah. Tapi dia ini kan dideteksi ini anemia, deteksi kurus, deteksi berat massa tubuh tidak seimbang. Dan ini dikhawatirkan nanti dia akan kesulitan untuk mendapatkan makanan bergizi seimbang. Nah, karena ketidakmampuan secara ekonomi. Kata Bang Benny begini, saya akan menjadi bapak asuhnya. Artinya memberikan apa? Memberikan bantuan makanan tambahan yang bergizi agar pemenuhan gizinya dapat terpenuhi. Nah, ini saja sebetulnya. Nah, itu jadi sederhana. Tapi kalau mau cari data yang lebih luas, cari ke Dinas KB terdekat. Cari ke perwakilan BKBN provinsi. Nanti akan dapat data di mana, dicari ini yang kita bantu. Gitu. Itu sederhana. Uangnya bukan dikumpul kepada siapa-siapa, tidak. Tapi ini adalah gerakan gotong royong yang didasari oleh keikhlasan. Itu. Jadi nanti Pak Kepala Perwakilan BKBN bersama teman-teman dari Tribun menghimbau pada seluruh dinas. Jadi kalau salah satu saya tertarik ada satu pemerintah provinsi, dia mewajibkan seluruh kepala daerah, bupati, wali kota untuk menggerakkan seluruh pegawainya untuk berpartisipasi. Saya akan selesaikan tahun ini, kata seorang gubernur, ini ada gubernur ya, PJ gubernur. Saya akan selesaikan tahun ini gitu. Karena ternyata katanya potensi stunting itu mereka memang masih tinggi. Tetapi ketika dihitung dari sisi angka hanya 20.000, 23.000. Pegawai mereka lebih 20.000. Jadi kalau satu saja mengampunya, wah selesai itu. Kan itu hitungan matematisnya. Oleh karena itu Bengkulu ini juga kecil. Stuntingnya ya, memang tadi berapa? 19,6 ya. 19,8. 19,8 ini nggak banyak. Penduduk kita berapa sih? Kan gitu, nggak banyak. Tapi kalau digerakkan seluruh PNS yang ada di Provinsi Bengkulu, yang lebih kurang ini 50.000. Lebih kurang 50.000 PNS yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau satu orang saja akan menyelesaikan persoalan stunting yang luar biasa. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Ini seperti itu. Tapi gerakan gotong royong ini yang perlu kita dorong. Tanpa gerakan gotong royong semua yang berat tadi tidak akan terselesaikan. Tapi kalau gotong royong yang berat bisa menjadi ringan. Ini harapan kita. Bahwa soal stunting ini tidak murni hanya soal berapa anggaran ya, Pak. Ya. Artinya Pak Jokowi sudah istilah Pak Jokowi sudah cawe-cawe nih Pak. Dengan anggaran 10 miliar ternyata hanya 20% yang untuk sampai ke mulut. Nah, Pak, apakah dengan sudah disentil oleh Pak Jokowi ini sudah mulai terasa belum nih Pak ke daerah-daerah bahwa sekarang mulai kepala daerah sudah mulai ngeh bahwa ini adalah program yang betul-betul menjadi sorotan Pak Presiden gitu. Ya, jadi Pak Presiden itu kan sangat-sangat prihatin.
Jadi ternyata anggaran-anggaran stunting ini yang betul-betul masuk ke mulut, yang betul-betul memberikan daya ungkit untuk percepatan penurunan stunting sangat kecil. Iya. 10 miliar, hanya 2 miliar saja yang dibelikan telur, yang artinya untuk masuk ke mulut langsung. Saya menjadi khawatir juga, jangan-jangan ada daerah yang memang tidak mengalokasikan anggaran untuk stunting ini. Itu masih mending kan 20%. Dari 10 miliar ada 2 miliar untuk beli telur. Atau jangan-jangan ada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang tidak menganggarkan sama sekali. Jangankan untuk beli telur, beli daging, atau beli ikan. Ya memang tidak ada anggarannya. Jangan mengklaim ya DAK, dana alokasi khusus. DAK itu dari APBN loh. DAK itu APBN. DAK itu ada APBN yang ditransfer ke daerah. Seperti misal pemberian makanan tambahan dari Kemenkes. Itu DAK. Itu DAK. Itu lebih kurang 1 triliun seluruh Indonesia. Lebih kurang 1 triliun ya dari Indonesia. Kemudian ada PKH. Kemudian ada lagi dari Badan Ketahanan Pangan. Itu kan, itu dana transfer. Bukan APBD murni. Lalu yang APBD murninya mana? Nah ini teman-teman dari Tribun nanti ayo tanya kepada gubernurnya, tanya sama bupati wali kotanya, tolong perlihatkan mana untuk beli telur, mana untuk beli daging, mana untuk beli ikan yang akan diberikan kepada keluarga yang bersiko stunting. Ada enggak? Ini ada enggak? Ini jangan mengatakan misal begini, memang kami perjalanan sudah kami tekan. Untuk rapat sudah kami tekan misalnya, pengembangan sudah tekan. Tapi yang beli anunya mana, beli telur beli ikannya mana? Atau jangan-jangan memang untuk percepatan stunting yang dari APBD murni atau APBD non transfer ya, yang sumber non transfer, jangan-jangan memang tidak ada. Coba bisa dilihat di APBD. Bisa kita cross check satu-satu ini. Ada 10 kabupaten kota. Jangan-jangan ini nggak ada. Oleh karena itu harapan kita jangan sebetulnya sentilan Pak Presiden itu luar biasa sebetulnya. Mengingat kepada kita bahwa rapat ya monggo boleh, para dinas perlu. Tapi yang wajar jangan sampai nanti justru yang ibarat pohon Pak ya, lebih besar rantingnya daripada pohonnya. Kan gitu. Jadi sebetulnya yang pohonnya itu adalah makanan tadi, ya kan? Sedangkan ranting-ranting dan cabang-cabang itu adalah pendukung. Nanti jangan-jangan lebih besar rantingnya daripada pohonnya. Ini jadi masalah. Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Justru untuk beli telur 2 miliar, perjalanan dinas 3 miliar, rapat 3 miliar, dan dana honor sebagainya 3 miliar. Waduh celaka. Nah ini. Tapi masih mending ada 2 miliar. Tapi jangan-jangan ini ada daerah yang sama sekali tidak ada anggaran untuk percepatan stunting ini. Ini yang lebih berbahaya. Harusnya Pak Presiden juga kasih tahu tuh. Oh ya. Daerah mana nih yang nggak ada anggaran stunting kan? Nanti jangan-jangan dibedah seluruhnya oleh Pak Presiden. Sebelum dibedah, ayo bersiap dong. Jangan kita mau. Apa sih pesan khusus dari Bapak selaku Deputi Bidang KSPK BKKBN RI untuk Provinsi Bengkulu khususnya Pak? Karena kan ini adalah seperti Bapak bilang tadi, ayo gotong royong. Hanya saja gotong royong ini tidak akan bisa kita lakukan kalau tidak ada motor penggerak Pak. Ya, nah, sebenarnya motor penggerak ini siapa sih Pak untuk pemerintahan daerah ini Pak? Ya, oke. Terima kasih Bung Benny. Jadi saya di samping sebagai Deputi KSPK, saya punya beban moral untuk di Provinsi Bengkulu karena saya adalah putra daerah asli Provinsi Bengkulu. Saya dilahirkan dan dibesarkan, sekolah pun di Provinsi Bengkulu, berkarir pun lebih kurang 27 tahun di Provinsi Bengkulu. Ini menjadi tanggung jawab moral yang sangat tinggi bagi saya. Sebetulnya begini, untuk pengentasan stunting di Provinsi Bengkulu tidak sulit sebetulnya. Karena kalau dari sisi jumlahnya tidak besar. Kemudian potensi sumber daya yang ada di Bengkulu ini juga sangat banyak. Kita adalah daerah pesisir, punya sumber daya ikan yang luar biasa, makanan yang bergizi juga banyak. Ini sebetulnya tidak begitu sulit. Tetapi kenapa sih stuntingnya turunnya tidak begitu besar dan bahkan ada 5 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Jadi begini, memang tidak semata-mata berkaitan dengan makanan, tetapi juga terkait masalah perilaku. Perilaku apa? Pernikahan dini juga menjadi faktor pendukung yang penentu yang juga sangat menentukan angka stunting. Karena ketika menikah di usia sangat muda perempuan, ini sebetulnya dia belum berakhir masa tumbuhnya. Jadi pertumbuhannya pada waktu hamil itu berbagi dengan anak yang dikandungnya, sehingga berpotensi melahirkan anak stunting. Nah ini persoalan. Dan ternyata angka-angka stunting yang mengalami kenaikan stunting yang tinggi juga dipicu oleh pernikahan dini. Ini perlu kita cermati.
Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan intervensi spesifik. Ini di samping sumber dana dari PKH, ada dari dari PMT, dari DAK-nya BOK Kesehatan, kemudian dari Ketahanan Pangan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggarannya untuk khususnya untuk gizi yang spesifik. Nah, di samping itu juga adalah bagaimana menggerakkan program BAAS, Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Ini tidak kalah penting. Ini karena kenapa? Gerakannya gotong royong. Saya melihat gerakan Bapak Asuh atau Bunda Asuh Anak Stunting Provinsi Bengkulu ini masih sangat rendah sekali dibanding provinsi-provinsi lain. Ini menjadi perhatian kita semua. Kemudian saya juga khawatir jangan-jangan porsi atau APBD yang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu, baik di Pemda Provinsi maupun di kabupaten kota ini belum begitu signifikan. Dan nanti oleh karena itu harapannya saya kepada Bung Beni dan teman-teman Tribun, coba dong ditanyakan kepada kepala daerahnya, baik pada gubernur maupun bupati wali kota, berapa sih sesungguhnya alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting yang bersumber dari APBD murni atau non transfer yang langsung sampai ke mulut keluarga yang berkebutuhan stunting. Ini perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan nggak ada. Ini saya khawatirkan nggak ada itu. Nah, lalu siapa sih yang menjadi motor penggerak utama percepatan penurunan stunting di daerah? Ya tentu saja kepala daerah. Karena beliau yang bertanggung jawab secara keseluruhan kan itu. Tentu saja kepala daerah yang memang bukan kepala daerah bertanggung jawab secara keseluruhan, tapi motor penggerak utama mau tidak mau adalah kepala daerah. Nah, ini ya, itu Bung Beni ya. Jadi artinya ketika kepala daerah ini fokus betul-betul mengintervensi pengentasan stunting ini, artinya itu sangat mudah sebenarnya Pak ya? Ya, yang penting komitmen dan keikhlasan kita. Oh iya, komitmen. Berapa lama Pak kita bisa melihat angka penurunan itu Pak? Jadi kita paling tidak bisa melihat setahun. Setahun kita udah kelihatan. Karena hamil itu kan 9 bulan kan udah kelihatan. Jadi kelihatannya dari mana? Pada waktu lahir saja udah kelihatan. Panjang badannya berapa waktu lahir kan, panjang badan berapa, berat badannya berapa, ini udah mulai kelihatan. Prevalensi udah ada, kita melihat dari badutanya, kita melihat dari balitanya, udah kelihatan. Prevalensi baduta stunting berapa, prevalensi balita stunting berapa, itu udah kelihatan, Bung Bedi, udah mulai kelihatan. Nah, oleh karena itu kita paling tidak 1 tahun. Oleh karena itu program Bapak Asuh dan Bunda Asuh ini paling tidak rutin selama 6 bulan berturut-turut. Betul, ini harapannya. Nah, sekali lagi saya sampaikan di sini, tolong teman-teman yang ada di Provinsi Bengkulu, baik jajaran pemerintah daerah maupun pihak swasta, masyarakat umum, para pelaku usaha, ayo kita bersama-sama melakukan gerakan gotong royong untuk percepatan penurunan stunting ini. Salah satunya melalui partisipasi dan keikutsertaan menjadi Bapak Asuh atau Bunda Asuh Anak Stunting. Nah, ini. Harapannya Pak untuk Provinsi Bengkulu sendiri, baik secara umum dan juga secara khusus untuk pengentasan stunting ini. Jadi begini, saya hanya berpikir bahwa kunci utama dalam pengabdian, dalam kita bekerja, dalam kita membangun, baik sebagai seorang pemimpin maupun seorang yang dipimpin, kunci utama adalah keikhlasan. Keikhlasan, Pak. Yang kedua, komitmen. Yang ketiga adalah konsistensi terhadap rencana yang sudah kita susun dan kita ikrarkan. Itu tidak sulit Pak menjadi pemimpin itu ketika kita tidak punya beban. Tidak sulit menjadi pemimpin. Tetapi akan menjadi sulit ketika kita menjadi beban, dari mana-mana muncul beban yang di luar beban tugas pokok dan fungsi kita, di luar beban kita sebagai seorang pemimpin. Inilah yang menyebabkan pemimpin menjadi sulit. Nah, ini harapan saya dalam kesempatan ini. Ayo mari kita bergotong royong, ayo kita bersama-sama. Tidak usah kita saling menyalahkan. Mari kita sama-sama membangun Provinsi Bengkulu ini. Mari sama-sama kita entaskan yang berkaitan dengan stunting dan kemiskinan ekstrim. Karena apa? Karena hanya dengan cara seperti ini kita akan dapat mewujudkan Provinsi Bengkulu ini yang sejajar dengan provinsi-provinsi yang maju lainnya. Tanpa itu, maka kita akan sulit. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk menjadi kepala daerah itu yang sulitnya untuk menjadinya. Ketika mau menjadi kepala daerah itu sulit. Ketika jadi kepala daerah, sepanjang kita komitmen terhadap rencana awal, sepanjang kita ikhlas, sepanjang kita konsisten terhadap apa yang sudah kita ikrarkan dalam visi dan misi, maka itu tidak ada yang sulit. Ini tidak yang sulit. Tapi ketika beban yang di luar nalar, ini beban di luar nalar, ini silakan terjemahkan sendiri dengan Bung Beni, maka ini membuat kita sulit, Pak. Yang membuat kita sulit. Tapi ayo kita berjalan sesuai koridornya.
Ayo mari kita membangun Provinsi Bengkulu ini, ajak seluruh stakeholder, ajak seluruh komponen masyarakat, ajak seluruh seluruh yang siapapun yang ada di Provinsi Bengkulu, ayo kita bangun sama-sama. Tentu saja sesuai dengan kapasitasnya, tentu saja sesuai dengan kemampuannya. Maka apabila gerakan gotong royong ini kita lakukan secara benar, kita lakukan secara konsisten dengan komitmen awal yang jelas-jelas sudah kita sepakati, maka tidak ada yang sulit, Pak. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kecuali kita belum menemukan caranya. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kecuali kita belum menemukan caranya. Itu satu kalimat itu ya. Seperti podcast kita biasanya, kita harus ada satu pertanyaan khusus untuk narasumber kita agar memotivasi para Tribuners. Bagaimana sih Pak perjalanan dan didikan orang tua seperti apa yang Bapak dapatkan gitu Pak? Ini untuk para Tribuners yang penonton kita ini rata-rata masih muda-muda semua ini Pak. Ya. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan bahwa saya itu kan ada 4 bersaudara. 4 bersaudara? Bersaudara, 1 perempuan. Dan kami walaupun orang tua saya akan pendidikannya, ibu saya SD, bapak saya pendidikannya SMP, dan beliau berkarir sebagai tentara dengan pangkat terakhir adalah sersan kepala pensiun dengan gaji yang sangat-sangat terbatas. Tapi alhamdulillah kami bersaudara itu semuanya bisa menyelesaikan pendidikan sarjana dan diantarakan oleh beliau berdua, ayah dan ibunda saya. Nah memang yang ditanamkan oleh beliau itu adalah tekad dan semangat. Dan yang tidak terakhir adalah kedisiplinan. Karena beliau kebetulan seorang tentara, jadi kedisiplinan itu adalah yang utama. Jadi beliau menyampaikan pada waktu itu, Anda harus yakin, kalian harus yakin, kalian bisa. Itu saja konsepnya. Kemudian saya saya SMA, SD sampai SMA itu ada di Manak, Bengkulu Selatan. Kemudian saya kuliah di Universitas Bengkulu, khususnya di Fakultas Ekonomi, studi bangunan. Dan saya pada waktu itu kan tempat tinggalnya itu dekat kampus Unip. Kenapa dekat? Agar bisa jalan kaki. Karena pada waktu itu saya dikirimi dengan uang yang sangat minim, pas-pasan. Dan satu kalimat orang tua saya katakan, sudah dikirim, jangan minta lagi. Nggak boleh minta lagi. Itulah adanya. Jadi dalam perjalanan itu, dengan saya semester 2, saya harus cari tambahan. Bertambahan, saya berusaha mendapat beasiswa Supersmart. Dan alhamdulillah beasiswa Supersmart itu 50% lebih dari kiriman orang tua itu porsinya. Jadi saya mendapat beasiswa Supersmart, dan kebetulan sama-sama mendapat beasiswa Supersmart waktu itu bersama dengan PJ Gubernur Banten, Pak Al-Mukhtabar. Saya kenal beliau dengan Pak Al-Mukhtabar itu ketika sama-sama sering mengambil jatah beasiswa Supersmart. Nah, setelah menamakan dari Universitas Bengkulu, saya ikut tes dan ditugaskan di Bengkulu Selatan lebih kurang 25 tahun. Dengan perjalanan karir yang sangat panjang, mulai dari staf sampai saya menduduki jabatan Eselon 2 itu 7 kali di Bengkulu Selatan. Dan baru pertama saya pada waktu itu saya ikut tes seleksi Sekda provinsi, dan baru pertama di Indonesia ini yang Sekda provinsi itu yang berasal dari pejabat Eselon 2B kabupaten. Ini belum ada sebelumnya. Jadi karena itu adalah efek dampak daripada seleksi terbuka. Dan ini belum ada dari teman-teman Kemendagri bilang, Pak Nopian, baru sekali ini Sekda provinsi itu yang sebelumnya adalah kepala dinas atau Eselon 2B dari provinsi, biasanya dari Eselon 2A. Ini saya justru Eselon 2B dari kabupaten dilantik menjadi Sekda provinsi. Tapi konsekuensinya ada, setelah itu saya berhenti, saya turun lagi menjadi Eselon 2A sebagai kepala BKBN Sumatera Selatan, itu pun melalui seleksi, tes. Nah, kemudian 20 bulan di sana saya ikut seleksi lagi dan duduk di Eselon 1 sebagai deputi KSPK di pusat, dan ini pun yang muncul adalah hanya keyakinan. Yakin kita bisa. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Nah, ini yang harus. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Dan kita tidak perlu ketika satu pintu tertutup kita putus harapan. Kalau satu pintu tertutup, maka kita cari pintu lain yang terbuka. Saya hanya ingin menyampaikan kepada anak-anak muda, pada masyarakat Provinsi Bengkulu, anak-anak kita yang lagi menuntut ilmu, yang lagi berkarya, tanamkan di dalam diri kalian adalah keyakinan. Yang kedua adalah kedisiplinan. Yang ketiga, kalian harus berpikir dan berprinsip, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa.
kecuali kita belum menemukan caranya. Oleh karena itu, kita harus menemukan caranya. Tidak ada gembok yang tidak bisa kita buka. Kalau tidak bisa kita buka, artinya kita belum menemukan anak kuncinya, anak gemboknya. Kan gitu kan? Oleh karena itu, cari anak gemboknya, cari anak kuncinya. Ini itu yang harus kita tanamkan. Tidak usah kita ribut-ribut, nggak usah kita protes kemana-mana. Yang penting jalani. Yakin kita bisa. Orang bisa, kenapa kita tidak? Itu harus kita lakukan. Ini kita begini, orang bisa. Kok bagaimana? Kok orang bisa? Ribut kita, orang bisa. Kita harus bisa juga. Kan gitu. Kita harus bisa juga. Ini yang harus tanamkan kepada seluruh saudara-saudaraku, adik-adik, anak-anakku yang sekarang lagi anak-anak muda yang lagi kuliah, lagi menuntut ilmu, kemudian yang sedang berkarir. Ini nggak usah takut. Ini begini, Bung Benny, saya sedih sebetulnya. Saya mendapat WA, mendapat telepon dari PNS yang ada di Provinsi Bengkulu, telepon, Pak, kami mau pindah. Ngapain kalian pindah? Kalau bahasa kita mencari telap. Jangan mencari telap lah. Udahlah, yakinlah di tempat kalian itu kalian bisa. Jangan ketika di sini merasa gagal, pindah ke tempat yang lain. Gagal lagi, pindah ke tempat lain. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalian harus berani berjuang, berani berkarir, dan tunjukkan dedikasi dan kemampuan kalian dalam meniti karir. Itu saja kuncinya. Dan tidak usah dengan cara-cara yang aneh-aneh. Tidak usah dengan cara-cara yang tidak sah. Itu aja harapan saya, Pak. Mempersiapkan keperluan bayi itu penting, tapi yang lebih penting mempersiapkan kesehatan ibu dan bayi agar terhindar dari stunting dengan cara melakukan pemantauan pada 1000 hari pertama kehidupan, pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan, konsumsi makanan bergizi, berikan ASI eksklusif, memantau tumbuh kembang bayi, menstimulasi perkembangan anak sejak dini, dan menjaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari stunting. Kita semua bisa cegah stunting. Ingat, jaga stunting itu penting. Hidup berencana itu keren. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, luar biasa Tribuners, tribunbengkulu.com. Banyak sekali hal yang bisa kita petik dari Bapak Novian Andusti ini. Semoga bermanfaat bagi Tribuners. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ti, terima kasih ya. Luar biasa.